Selamat pagi semuanya. Kita masuk dalam video part 2 tentang pembelajaran logika. Dan hari ini saya akan mengajarkan satu poin yang sangat penting, yaitu kata. Kata sebagai salah satu unsur dari proposisi. Nah, kalau kita memahami tentang kata, kata bisa dipahami dalam beberapa pengertian. Yang pertama adalah dalam pengertian positif, negatif, dan privatif. Dalam pengertian positif, menegaskan bahwa adanya sesuatu. Contohnya gemuk. Kata gemuk menegaskan adanya daging, yang berarti kelebihan daging dan kelebihan lemak. Kemudian negatif. Kata negatif itu ditandai dengan kata tidak. Contohnya tidak gemuk. Kemudian yang ketiga adalah privatif. Privatif itu adalah kata yang menegaskan tidak adanya sesuatu. Contoh kurus. Tetapi kita tidak boleh dikacaukan dengan kata dalam pengertian negatif dengan privatif. Kadang orang menyamakannya, misalkan tidak gemuk, orang samakan dengan kurus. Padahal tidak selamanya seperti itu. Misalkan tidak gemuk itu dikecualikan dari gemuk, tetapi tidak berarti bahwa kurus. Karena bisa saja dia tidak gemuk, tetapi ukuran badannya sedang dan tidak sampai ke tingkat kurus. Kemudian yang kedua adalah kata dalam pengertian general dan dalam pengertian partikular. Dalam pengertian general atau dalam pengertian universal, kata itu berarti bahwa kata itu dia mencakup semua kelas yang ada di bawahnya. Contoh kata manusia. Kata manusia itu dia masuk dalam pengertian universal karena dia mencakup semua manusia, tak terkecuali, entah itu manusia pendek, manusia tinggi, manusia rote, manusia sabu, atau manusia apapun. Sedangkan kalau kata dalam pengertian partikular, itu dia hanya mencakup sebagian, dan itu selalu ditandai dengan kata sebagian. Contoh sebagian manusia, sebagian orang rote, sebagian binatang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kata dalam pengertian subjek dan predikat. Ini yang disebut dengan term. Jadi dalam proposisi itu ada namanya subjek dan predikat yang dihubungkan dengan copula, yaitu kata adalah. Misalkan Socrates adalah manusia. Socrates adalah subjek dan kemudian manusia itu adalah predikatnya, dan adalah copula yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Nah, dalam proposisi, kata itu harus memiliki makna yang jelas dan kemudian hanya boleh memiliki satu makna. Dia tidak boleh memiliki lebih dari satu makna. Karena jika dia memiliki lebih dari satu makna, maka akan terjadi sesat pikir yang disebut dengan sesat pikir equivokasi. Makanya, dalam membuat atau merumuskan sebuah proposisi yang pada akhirnya kita rumuskan dalam bentuk argumen, kata-kata itu harus memiliki definisi yang jelas. Sehingga kita perlu belajar dan memahami apa itu definisi. Tetapi itu tidak akan dibahas dalam part 2 ini, tetapi itu akan dibahas di video kita part 3 mengenai definisi. Terima kasih.